Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni. Saya dari Universitas Cyber Asia, jurusan Sistem Informasi, kelas SI 503. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan untuk soal-soal yang ada di UTS pada mata kuliah analisis dan visualisasi data yang diberikan oleh dosen Bapak Riyad Sahara, SIMT. Kita lanjut saja langsung kepada materi dan pertanyaan yang ada di soal UTS. Yang pertama, pengertian data analis. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud data analis, serta bagaimana tren data analistik di Indonesia? Yang pertama, pengertian data analistik. Definisi, definisi data analis adalah proses menganalisa atau menganalisis data mentah untuk mendapatkan wawasan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses, proses ini melibatkan pengumpulan, pembersihan, pengolahan, dan interpretasi data menggunakan berbagai teknik statistik, alat analisis, dan teknologi. Sehingga bertujuan untuk mengidentifikasikan pola, tren, hubungan, dan anomali yang dapat memberikan nilai tambahan bagi suatu organisasi. Selanjutnya, langkah utama dalam data analisis. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber, seperti basis data, PI, sensor IoT, atau media sosial. Salah satunya basis data, kita bisa ambil contoh pada e-commerce. Sebuah bisnis e-commerce memiliki basis data, penjualan, dan yang lainnya. Selanjutnya, pembersihan data. Data dibersihkan dari duplikasi, kesalahan, atau ketidakkonsistenan data. Sehingga data yang akan dianalisa selanjutnya adalah data yang sudah tervalidasi. Selanjutnya adalah analitik data. Data dianalisis setelah pembersihan menggunakan descriptive analytics, predictive analytics, ataupun perspektif analitik. Selanjutnya, kita setelah menganalisa data adalah memvisualisasi data. Seorang data analis tentu akan memvisualisasikan data baik dalam grafik, dashboard, atau infografis untuk memudahkan interpretasi. Salah satu contohnya dalam penggunaannya yaitu Power BI dalam menampilkan grafik, data, dan yang lainnya. Selanjutnya, tren data analitik di Indonesia itu bagaimana sih? Yang pertama ada di keuangan. Dalam sektor keuangan biasanya dimanfaatkan dalam menganalisa resiko kredit, deteksi fraud, dan rekomendasi untuk investasi. Selanjutnya ada di sisi pemerintah, big data mendukung kebijakan publik seperti prediksi bencana pada BMKG maupun pengolahan transportasi. Selanjutnya ada kesehatan. Pada sektor kesehatan, salah satu contohnya digunakan sebagai pelacakan COVID-19, vaksinasi, dan distribusi obat. Selanjutnya ada industri e-commerce, digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen maupun optimasi inventaris. Selanjutnya ada startup. Startup di Indonesia, terutama di bidang agritech, health-tech, dan edtech, menggunakan data analistik.
Lalu, apa sih tantangan yang dihadapi? Yang pertama, kurangnya tenaga ahli yang terampil. Di Indonesia, tenaga ahli mungkin kita bisa lihat untuk saat ini masih termasuk kurang karena eh, masih banyak sih orang-orang yang belum mengetahui dan memahami tentang data analistik, eh, apa saja pendukungnya, alat, tools, dan yang lainnya. Selanjutnya, infrastruktur data yang belum merata. Di Indonesia, infrastruktur data masih belum merata, sehingga sangat eh, memungkinkan terjadinya kurang aman dan yang lainnya. Nah, pada poin ketiga ini dibahas dulu tadi tentang keamanan dan privasi data. Selanjutnya adalah kesadaran akan pentingnya data masih rendah. Nah, di Indonesia karena kesadaran akan pentingnya data masih rendah, sehingga masalah keamanan privasi data itu sangat eh, dominan. Selanjutnya kita masukkan ke yang tiga, apa sih yang dimaksud deskriptif analistik, diagnosis analistik, dan prediktif analistik, serta perspektif analistik. Nah, jenis-jenis data analistik itu ada empat, kalau bisa kita jabarkan. Yang pertama adalah deskriptif analistik, digunakan untuk memahami apa yang telah terjadi berdasarkan data histori. Salah satu contoh studi kasus yang bisa kita ambil pada sebuah usaha e-commerce misalnya, data histori penjualan di bulan lalu. Nah, jadi data ini diambil berdasarkan deskriptif analistik, yaitu histori di bulan lalu. Selanjutnya, diagnosa analistik. Nah, mengambil dari deskriptif analistik, selanjutnya kita akan mendiagnosa, yaitu untuk mencari tahu mengapa suatu hal terjadi. Contohnya, misalnya dari deskriptif analistik kita mengetahui bahwa penjualan di bulan lalu atau historinya terdapat penjualan menurun. Nah, kita harus mendiagnosa kira-kira kenapa penjualan bisa menurun gitu. Selanjutnya, setelah kita telah mengetahui suatu penjualan menurun, kita bisa memprediksi nih, bertujuan untuk memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu produk tertentu akan mengalami uh, penjualan yang lebih banyak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perspektif analitik, yaitu memberikan rekomendasi tindakan setelah kita mengetahui dari analisis deskriptif, diagnosa, dan prediktif. Contohnya, ketika kita sudah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, eh, kenapa suatu penjualan bisa menurun, di sini kita akan melakukan sebuah tindakan, yaitu seperti pemasaran yang lebih eh, pemasaran iklan dan yang lainnya lebih kuat, dan melakukan diskon untuk produk-produk tertentu yang mungkin akan besar di masa depan. Ataupun kita juga bisa mengetahui kira-kira penyetokan barang, penyediaan barang mana yang harus diperbanyak atau tidak diperbanyak. Seperti itu. Yang keempat, skill dan kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang analis, serta eh, prospek pekerjaan ini dalam 5 tahun ke depan. Tanggung jawab yang pertama, kita harus mengetahui tanggung jawab seorang data analis. Yang pertama, mengumpulkan data, mengakses database, menggunakan API, mendapatkan data seperti CSV atau Excel. Itu salah satu dari tanggung jawab seorang data analis untuk mengumpulkan data. Selanjutnya adalah memvalidasi data, mengidentifikasi, mengatasi data yang hilang atau tidak konsisten. Nah, selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan alat statistik untuk mengidentifikasi pola tren dalam data.
Selanjutnya adalah visualisasi data, yaitu salah satu contohnya membuat laporan dashboard menggunakan alat seperti Power BI tadi, atau Excel juga bisa. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan tim, berkolaborasi dengan manajemen, pengakuan kepentingan, atau tim lainnya dalam memahami kebutuhan dari data yang akan dicari. Selanjutnya ada otomasi proses, yaitu pengembangan skrip atau pipeline untuk mempermudah analisis data yang berulang. Selanjutnya, apa sih skill yang dibutuhkan dari seorang analis? Yang pertama, secara teknis, seorang analis eh, harus dapat menganalisa data, dan selanjutnya adalah SQL. Kenapa nih sebuah SQL seorang analis harus memahami SQL? Salah satunya sebelum memvisualisasi data, seorang analis seperti ingin menampilkan data di Power BI itu memerlukan eh, skill SQL dalam pengambilan data dan yang lainnya, serta penampilan datanya. Selanjutnya itu statistika dan matematika. Ini termasuk sesuatu yang wajib dari skill yang dibutuhkan dari seorang analis. Selanjutnya adalah non-teknis. Dari sisi non-teknis, seorang analis harus memiliki problem solving, yaitu memecahkan suatu masalah yang mungkin terjadi di. Selanjutnya ada komunikasi dan manajemen waktu. Selanjutnya ada skill tambahan yang harus dimiliki oleh seorang analis seperti pemrograman dasar, seperti biasanya dalam memvisualisasikan data ataupun domain knowledge. Prospek data analis dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, permintaan yang tinggi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan eksponensial. Permintaan untuk profesional mampu menganalisis data prediksi akan terus meningkat. Selanjutnya adalah perluasan peran. Banyak perusahaan mulai beralih ke data-driven decision making sehingga posisi data analis dapat semakin strategis. Yang ketiga, integrasi teknologi baru. Kemajuan AI dan machine learning akan membuat data analis lebih banyak bekerja dengan teknologi ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih banyak. Selanjutnya, pasar kerja yang luas. Peran data analis tidak terbatas pada suatu industri, banyak seperti kesehatan, retail, keuangan, pendidikan, dan yang lainnya. Lalu ada peluang global dengan banyaknya pekerjaan remote, data analis memiliki kesempatan bekerja yang lebih luas masuk ke dalam isu internasional. Dan yang terakhir, harusnya ini yang keempat ya, memahami lebih dalam tentang data analistik dan business intelligence BI, serta perbedaannya itu apa. Yang pertama itu adalah perbedaan antara data analistik dan business intelligence atau BI. Yang pertama, data analistik dan business intelligence memang berkaitan erat, tetapi mereka memiliki fokus atau tujuan yang berbeda dalam proses pengolahan dan penggunaan datanya. Yang pertama contohnya business intelligence atau BI, mereka lebih fokus dalam gambaran histori kinerja bisnis. Nah, sehingga outputnya itu adalah dashboard, laporan, dan grafik. Sifatnya deskriptif, apa yang terjadi, dan diagnosanya mengapa terjadi. Selanjutnya adalah data analistik. Dia lebih fokus untuk memahami tren, membuat prediksi, serta memberikan rekomendasi. Outputnya wawasan mendalam dengan statistik, machine learning, dan algoritma, dan lainnya. Selanjutnya sifatnya itu bersifat prediktif, apa yang akan terjadi, dan perspektif, apa yang harus dilakukan. Artinya, data analistik ini lebih ke dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasusnya untuk optimalisasi pengolahan inventories.
Pada bisnis intelijen BI, fokusnya itu untuk menganalisis data historis, laporan mingguan produk terlaris, tren musiman, dan kinerja kategori produk. Selanjutnya, untuk output yang dihasilkannya, dashboard dengan grafik penjualan per wilayah, heatmap, stok, laporan margin, keuntungan. Selanjutnya adalah data analitik, prediksi kebutuhan stok di masa depan, algoritma prediktif untuk estimasi stok optimal, mempertimbangkan faktor eksternal seperti cuaca, promosi, perilaku pelanggan. Outputnya itu rekomendasi stok per produk dan lokasi semua berdampak ke stok atau stok itu untuk secara spesifikasi. Nah, sudah selesai untuk pembahasan dari pertanyaan yang ada di soal UTS. Saya Muhammad Denny izin undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.